Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan membanggakan, yaitu tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, kalian pasti sering kata dengan budaya kan? Tapi apa sih sebenarnya budaya itu? Budaya adalah cara hidup suatu masyarakat, mulai dari bahasa, pakaian, makanan, tarian, hingga cara mereka mengintegrasikan dan berkreasi. Nah, jadi budaya adalah segala sesuatu dari budaya itu yang diwariskan turun-menurun. Nah, dari nenek moyang kita kepada generasi berikutnya, kepada kita semua. Warisan ini bisa berupa benda yang bisa kita lihat dan sentuh, atau juga bisa berupa hal-hal tak wujud seperti tarian, musik, dan kebiasaan. Indonesia itu dikenal di dunia sebagai salah satu negara yang keragamannya budaya terbanyak di dunia. Kita punya lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 lebih bahasa daerah, dan ribuan adat istiadat yang benda-benda dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini ada warisan budaya Indonesia. Warisan budaya adalah segala bentuk peninggalan dan praktik yang diwariskan dari generasi yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang penting. Warisan budaya ini dapat berupa benda maupun tak benda. Jadi pengertian warisan budaya, teman-teman, secara sederhana warisan budaya adalah semua bentuk peninggalan yang punya nilai sejarah, sosial, dan budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Nah, jadi warisan budaya ini menjadi identitas jati diri bangsa. Bayangkan kalau semua budaya itu hilang, gak ada batik, gak ada tarian daerah, tentu Indonesia akan kehilangan karakternya. Makanya penting sekali buat kita mengenal dan melestarikan warisan budaya. Nah, warisan budaya itu dibagi menjadi dua. Nah, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, mari kita bahas satu persatu dengan lebih detail. Di sini juga ada jenis-jenis warisan budaya. Warisan budaya itu ada dua, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Yang pertama yaitu warisan budaya benda. Warisan budaya yang dapat dilihat dan disentuh, contohnya candi, rumah adat, pakaian, makanan, senjata tradisional, dan alat-alat musik. Yang kedua yaitu warisan budaya tak benda, yaitu warisan budaya yang dapat dilihat namun tidak dapat disentuh, contohnya seperti tarian, lagu, musik, bahasa, kebiasaan, dan upacara adat. Nah, jadi warisan budaya adalah semua peninggalan yang bisa kita lihat dan pegang secara fisik. Biasanya warisan budaya benda memiliki nilai sejarah, nilai seni, dan arsitektur yang tinggi. Contohnya itu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, keduanya adalah peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sedangkan Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Sedangkan Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Nah, jadi keduanya itu menjadi bukti bahwa di masa lalu Indonesia sudah punya peradaban yang maju dan penuh nilai spiritualnya. Nah, juga dengan warisan budaya tak benda seperti tarian tradisional seperti tari saman, tari kecak, tari piring, terus gerak musik seperti kostumnya menggambarkan keindahan budaya daerah. Juga musik dan lagu daerah seperti ampar-ampar pisang. Terus juga bahasa daerah yang menunjukkan identitas suatu suku, contohnya bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, dan masih banyak lagi. Dengan upacara adat, yaitu seperti upacara ngaben di Bali, saken di Yogyakarta, atau tabiuk di Sumatera Barat. Upacara-upacara itu mengandung nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Cerita rakyat atau mitos seperti kisah Maling Kundang, Timun Mas, atau Sang Kuryang. Cerita-cerita ini mengajarkan kita nilai moral dan bijaksana hidup. Nah, jadi walaupun tidak bisa dipegang, warisan tak benda adalah jiwa dan kebudayaan kita yang sesungguhnya. Di sini ada cara melestarikan warisan budaya, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan yaitu pelestarian budaya sebaiknya dimulai sejak usia dini.
terutama di tingkat sekolah dasar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengenalkan cerita rakyat, permainan tradisional, lagu daerah, serta seni dan kerajinan khas daerah kepada siswanya. Nah, jadi melalui pendidikan sejak dini, sekolah adalah tempat yang tepat untuk mengenalkan budaya kepada anak-anak. Nah, jadi guru bisa mengajarkan cerita rakyat, lagu, daerah, permainan tradisional, atau membuat kerakyatan khas daerah. Dengan begitu, anak-anak tumbuh dengan rasa cinta terhadap budayanya sendiri. Nah, jadi anak-anak itu belajarnya lebih senang, terus lebih suka dengan materi kebudayaan. Di sini juga ada pelestarian. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan memelihara dan merawat benda-benda budaya. Nah, jadi pemerintah dan masyarakat itu bisa ikut menjaga benda budaya seperti candi, rumah adat, dan naskah kuno. Caranya itu dengan merawatan rutin, dokumentasi, dan penelitian. Sedangkan untuk budaya tak benda bisa dengan membuat festival, lomba tarian, atau petunjuk musik tradisional. Nah, jadi buat anak-anak SD atau MI, jadi mereka bisa tahu dengan tarian tradisional, petunjuk musik tradisional melalui lomba tersebut. Memiliki rasa cinta dan bangga pada budaya sendiri. Jadi generasi bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, harus mempunyai rasa bangga dan mampu menampilkan budaya nasional di setiap momen. Tentu jika penampilan budaya tersebut dengan bangga, maka orang melihatnya pun ikut tertarik dan mencintai budaya nasional. Nah, jadi bangga terhadap budaya sendiri. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti memakai batik saat upacara, belajar menari daerah, atau memperkenalkan budaya Indonesia ke temannya. Jadi kita bangga, otomatis kita akan menjaga dan melestarikannya dengan baik. Pencak silat. Pencak silat adalah sebuah bentuk dari seni bela diri yang berkembang di negara Indonesia yang memiliki berbagai aliran. Awal mulanya dari seni bela diri mulai dikenal di berbagai belahan dunia dikarenakan aktor laga Indonesia yang mulai menunjukkan kemampuannya melalui kancah internasional, yaitu seni bela diri khas Indonesia yang bukan hanya mengajarkan kekuatan fisik, tapi juga nilai-nilai moral seperti hormat, sopan santun, dan kejujuran. Pencak silat ini kini dipelajari di berbagai negara, bahkan di luar negeri, yaitu seperti Eropa dan Amerika. Juga ada perahu pinisi. Warisan budaya Indonesia yang kedua adalah perahu pinisi. Perahu pinisi merupakan perahu layar yang merupakan hasil warisan dari tradisi materi masyarakat Bugis dan telah menjadi bagi dari warisan budaya tak benda, yaitu di UNESCO sejak tahun 2017. Nah, jadi perahu tradisional dari suku Bugis di Sulawesi Selatan, perahu ini dibuat tanpa paku logam, hanya dengan sistem sambung kayu. Jadi menunjukkan keahlian luar biasa kan para pengrajin Indonesia. Juga dengan batik. Batik sendiri merupakan sebuah kain yang memiliki berbagai motif dan merupakan salah satu kebanggaan Nusantara yang telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau yang dikenal dengan masterpieces, yaitu oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Nah, jadi kain khas Indonesia yang dibuat dengan teknik menulis lilin di atas kain lalu diwarnai. Tiap motif batik punya makna filosofi tersendiri. Misalnya, motif parang melambangkan kekuatan dan keteguhan, sedangkan motif kawung melambangkan kesucian. Itulah kenapa setiap 2 Oktober kita merayakan Hari Batik Nasional. Jadi, kita setiap 2 Oktober kita harus memperingati Hari Batik Nasional.
Tari saman merupakan jenis tarian yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat di Gayo, Aceh. Tarian saman terdiri telah menjadi bagian tari warisan budaya tak benda memiliki UNESCO sejak tahun 2011. Nah, jadi tari saman dari Gayo, Aceh ini terkenal dengan gerakannya yang cepat, kompak, dan energik. Biasanya itu dilakukan oleh para pria yang duduk berbaris rapi. Tari ini melambangkan kebersamaan, disiplin, dan semangat gotong royong mereka. Tari Bali dalam daftar UNESCO yang ada pada tahun 2015 terdapat 3 grade tari Bali yang masuk ke dalamnya. 3 grade tari Bali tersebut terdiri dari tarian keramat, tarian semi keramat, dan tarian hiburan semata. Tarian Bali ini sendiri seringkali identik dan tidak dapat dipisahkan dengan upacara serta berbagai ritual penting yang ada di Bali tersebut. Nah, jadi sehingga seringkali aspek kekinian tari ini menjadi salah satu daya tari utama bagi para wisatawan. Nah, jadi tari Bali UNESCO mengakui 3 grade tari Bali, tarian keramat, sakral, semi keramat, dan hiburan. Tari-tari ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat mereka di Bali karena erat dengan kaitannya dengan upacara keagamaan mereka sendiri. Wayang kulit. UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai salah satu dari warisan budaya Indonesia yang indah dan juga berharga, tepatnya pada tahun 2003. Tradisi wayang ini juga seringkali dikaitkan dengan penyebaran agama serta berbagai nilai moral. Sebagian besar cerita mengenai hal-hal tersebut berasal dari kisah empik, Mahabharata, dan Ramayana. Nah, jadi wayang kulit, pertunjukan wayang kulit itu yang diiringi gamelan dan dalang ini bukan sekedar hiburan, tapi juga media pendidikan moral dan spiritual. Kisahnya itu banyak diambil dari Mahabharata dan Ramayana dan diadaptasikan dengan nilai-nilai lokal. Angklung. Angklung adalah merupakan alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang berasal dari tanah Sunda. Alat musik ini memang dikenal dengan keunikannya karena untuk memainkan alat musik ini harus dengan cara menggoyangkan hingga mengeluarkan atau menghasilkan nada tertentu. Alat musik angklung terdiri juga telah diakui sejak tahun 2010 di UNESCO. Nah, jadi alat musik dari bambu ini berasal dari Sunda, Jawa Barat. Untuk memainkannya harus digoyangkan. Uniknya itu satu orang hanya bisa memainkan satu atau dua nada. Jadi butuh kerja sama tim untuk menghasilkan musik indah. Angklung mengajarkan kita pentingnya kekompakan dan harmoni. Gamelan. Selain alat musik angklung, gamelan juga sudah diakui oleh UNESCO, tepatnya pada tahun 2014 sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Alat musik gamelan ini pada umumnya dimainkan secara ensemble yang terdiri dari beberapa alat musik lain seperti saron, gambang, gong, dan gendang. Jadi gamelan terdiri dari berbagai alat musik seperti gong, kenong, saron, dan gambang. Suaranya lembut dan menenangkan, sering digunakan dalam upacara adat dan ditunjukkan tari. Gamelan bahkan dipelajari di universitas-universitas luar negeri seperti Amerika dan Jepang. Candi Borobudur. Candi Borobudur sendiri berbentuk kompleks yang diakui sebagai cagar budaya warisan dunia sejak tahun 1991 oleh UNESCO. Kompleks Candi Borobudur ini sendiri juga pernah masuk ke daftar 7 keajaiban yang ada di dunia Asia. Alat musik gamelan ini pada umumnya dimainkan secara ensemble yang terdiri dari beberapa alat musik lain seperti saron, gambang, gong, dan gendang. Jadi Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia ini memiliki lebih dari 2.600 panel relief dan 500 lebih arca Buddha. Borobudur adalah simbol kebesaran,
peradaban Indonesia dan menjadi destinasi wisata dunia. Candi Prambanan. Candi Prambanan yang merupakan salah satu candi lain selain Candi Borobudur yang diakui oleh UNESCO sebagai cagar budaya warisan dunia. Candi Prambanan sendiri merupakan hasil arsitektur Hindu yang seringkali dikaitkan dengan legenda Roro Jonggrang. Nah, jadi itu ya warisan budaya. Nah, jadi teman-teman luar biasa ya. Ternyata Indonesia punya begitu banyak warisan budaya yang indah, bermakna, dan bahkan diakui oleh dunia. Tapi ingat, semua itu bisa hilang kalau kita tidak peduli. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menikmatinya, tapi juga menjaga dan meneruskan kepada generasi berikutnya. Kita bisa melalui hal-hal sederhana seperti belajar tentang budaya daerah sendiri, menggunakan produk lokal, memakai batik, dan bangga menyebut diri kita anak Indonesia yang berbudaya. Nah, karena budaya bukan sekadar masa lalu, budaya adalah jati diri bangsa dan kitalah penjaganya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semakin mencintai budaya Indonesia. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.